Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian seri RL pada rangkaian arus bolak-balik. R adalah hambatan murni, L adalah kumparan atau induktor. Nah, bagaimana sifat rangkaian seri RL? Yang pertama adalah kuat arus di mana-mana sama, artinya arus yang lewat R dan L itu sama. Yang kedua, VR beda potensial antara ujung-ujung R ini dengan I adalah sefase. Sedangkan beda potensial VL dan I ini tidak sefase, tetapi VL-nya mendahului 90 derajat terhadap I. Jadi arusnya ketinggalan 90 derajat. Nah, kalau digambar ada dua jenis gambar, yaitu pertama adalah grafik sinus, yang kedua adalah diagram fasor, yaitu fasor yang berputar. Nah, coba anak lihat ini ya, ini I, tadi kan I dan VR sefase, jadi I itu ini, VR yang biru ini sefase ya, dilihat ini sama ini, jadi fasenya sama, mulainya sama ini, ya. Tetapi VL-nya mendahului. Nah, ini yang merahnya adalah VL. Mendahului, jadi di depan ya. Ini yang kiri ke depan ya, depan. Berarti ini VL-nya mendahului daripada I maupun VR. Nah, kalau digambar sebagai fasor seperti ini anak sekalian, misalnya I-nya kita gambar ke kanan. Maka I dan VR sefase, artinya searah nih sefase. Lalu VL-nya mendahului. Jadi I-nya di sini kan, kalau ini vektor tuh berputarnya ke kiri sini ya. Kalau ini 0, ini 90 ya. Jadi I-nya 0, VL-nya sudah 90. Ini artinya bahwa I-nya ketinggalan 90 derajat terhadap VL. Nah, jadi I VR sefase, I ketinggalan dengan VL. Nah, VAC nah sekalian, jadi beda potensial antara VAC ini tidak boleh VR tambah VL, tidak boleh ya. Karena ini vektor, maka VAC-nya atau V totalnya adalah vektor ini dari ini. Vektor VR tambah vektor dari VL atau Pitagoras ya. Jadi VAC, V totalnya sama dengan VR kuadrat tambah VC kuadrat. Nah, dari sini kita bisa membuat aturan sin ataupun cos ya. Jadi tan theta adalah ini ya, depan dibagi samping, jadi VL dibagi VR. Kalau cosnya cos sami ya, jadi cosnya adalah VR dibagi VAC. Ini untuk rangkaian seri RL. Nah, diagram serinya juga kita boleh ganti dengan ini ya. Jadi selain tadi VR dan VL, kita boleh juga mengganti ini R dan XL. R adalah hambatan murni, XL adalah hambatan oleh induktor atau oleh kumparan ya. Kalau kumparan kan hambatannya hambatan semu, dinamakan X atau reaktansi. Kalau R hambatan murni. Dari gambar ini kita bisa menghitung nilai tan theta adalah ini ya, depan ini XL dibagi R ini. Atau boleh cos ya, cos adalah sampingnya ini R dibagi Z ini. Nah, contohnya misalnya ya, rangkaian seri induktor 40 Henry, jadi induktor satuannya Henry yang diserikan dengan hambatan R. Rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang menghasilkan arus I sama dengan 10 sin 100 T miliampere. Jika R-nya itu 3 kilo ohm atau 3000 ohm, berapakah reaktansi induktif ya? Ini adalah hambatan semu oleh induktor, dinamakan reaktansi induktif, simbolnya XL. Impedansi adalah jumlah antara hambatan R dan reaktansi XL. Jadi resultan antara R dan XL. Ya, lalu berapakah tegangan efektif pada resistor dari VR? Lalu sudut fase I dengan tegangan sumber AC ya. Jadi antara sudut I dan V sumber
Jadi antara I ini dan VAC atau theta ini berapa? Oke, kita lanjutkan. Jadi anak-anak dari persamaan ini maka 10 ini adalah I max-nya ya. Kan I sama dengan I max sin omega T. Jadi I max-nya 10 mA, omeganya 100 ya. Hambatannya 3000 atau 3 kilo ya. L-nya 40 Henry ya. Nah, jawab sekali yang pertama, reaktans induktif XL itu rumusnya kemarin adalah omega kali L ya. XL adalah omega L. 100 kali 40 jadi 4000 ohm atau 4 kilo ohm. Lalu impedansinya Z adalah akar XL kuadrat plus R kuadrat ya. Boleh seperti ini ya, XL kuadrat plus R kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat hasilnya adalah 5000 ohm atau 5 kilo ohm. Ini adalah hambatan total ya, impedansi total ini. Yang C, berapakah V efektif? Nah, anak-anak, V pada hambatan R ya, VR. Jadi V sama dengan I kali R. Ini V efektif, maka I-nya adalah I efektif. Kita cari dulu I efektif. I efektif adalah rumusnya kemarin tuh I max per akar 2. Jadi 10 mA per akar 2 sama dengan 5 akar 2 mA. Ini adalah I efektifnya. Sehingga VR efektif adalah I efektif 5 akar 2 mA kali R-nya 3 kilo ohm. Jadi kilo dan mili habis ya. Tinggal 15 akar 3 volt. Lalu berapakah sudut fase atau theta? Nah, kita bisa mencari ini ya, cos theta atau tan ya boleh ya. Cos theta sama dengan R per set. R-nya berapa? R-nya 3 ya. Lalu setnya 5. Jadi 0,6 sehingga tetanya 53. Jadi sudut antara I dan V ya. Jadi I ini dan V ini sudutnya tadi adalah theta tadi ya, yaitu 53. Oke, sekarang kita lanjutkan rangkaian seri RC ya. R adalah hambatan, C kapasitor. Nah, arusnya sifatnya yang pertama, arus yang lewat R dan C sama. Lalu VR ini sefase dengan I, tapi VC ketinggalan terhadap I sebesar 90 derajat. Nah, kalau digambar begini ya. Jadi I dan VR sefase ya. Ini sama sefase, tapi VC-nya ketinggalan ini. Ya, jadi di belakang VC-nya ini. Nah, kalau digambar I dan VR sefase sama ya, tapi VC-nya ini ke bawah ketinggalan. Sehingga kita cari VAC adalah ini VR kuadrat tambah VC kuadrat ya. Atau tan theta boleh ini. Tan berarti ini ya, depan sini, atau VC dibagi sampingnya VR, atau boleh cos theta. Cos adalah VR sisi samping dibagi sisi miring atau VAC. VAC akar R kuadrat plus VC kuadrat. Nah, diagram fasornya seperti ini ya. Jadi ini I, ini VR, ini VC. Kalau dibuat XC, XC adalah hambatan semu oleh kapasitor. XC atau reaktansi kapasitif. Kalau tadi kan XL itu adalah reaktansi kapasitif, reaktansi induktif ya. Ini. Z ini adalah impedansinya. Impedansi adalah resultan antara R dan X ya, namanya impedansi, simbolnya Z. Nah, sekarang contohnya ya. Misalnya ini rangkaian terdiri dari rangkaian kapasitor yang diserikan dengan R ya, berarti ini C dan R atau RC. Rangkaian dihubungkan dengan tegangan AC, arusnya ini ya, I sama dengan 5 sin 200 T mA. Berarti ini I max-nya 5, omeganya 200 ya. Jika R-nya 1000 dan C-nya 2,5 mikrofarad ya. Mikro itu 10 pangkat min 6 atau 1/1 juta. Tentukan reaktansi kapasitif atau XC. Tegangan efektif pada resistor di VR yang efektif ya. Lalu impedansinya Z dan sudut theta ya antara I dan V sumber ya. Ini I max-nya 5, omeganya 200, R-nya 1000 dan C-nya 2,5 mikrofarad. Nah, anak-anak, XC atau hambatan semu oleh kapasitor atau reaktansi kapasitif
itu rumusnya adalah 1 per omega C. Nah ini C bukan L ya, jadi 1 per omega C. Kalau XL omega L, kalau XC 1 per omega C. Ini salah ya, ini C ya. Jadi 1 per C nya berapa? C nya adalah 2, omeganya 2000, C nya 2,5 mikro. Mikro itu 10⁻⁶ ya. Jadi 1 per 200 kali 2,5 kali 10⁻⁶, hasilnya 2000 ohm. Jadi XC-nya atau reaktansi kapasitifnya adalah 2000 ohm. Nah, set kita ganti ya, XC kuadrat plus R kuadrat. Jadi akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 5 kilo ohm ya, akar 5 kilo ohm. Kemudian VR-nya ya, VR efektif adalah I efektif kali R. I efektif dicari dengan cara I max per akar 2. I max-nya 5 ini ya, 5. Jadi hasilnya 2,5 akar 2 miliampere. Sehingga VR-nya adalah 2,5 akar 5 miliampere kali R-nya adalah 1 ya. 1 ini bukan 5, nah ini 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2,5 akar 2 volt ya. Jadi ini kan I efektif kali R ya. R-nya itu 1 ya. Atau 1000 ya, hanya 1000. Jadi hasilnya adalah 1 volt. Lalu cos θ-nya R per set, atau boleh R-nya 1, setnya akar 5, jadi 0,6, θ-nya 63. Nah, untuk latihan dikerjakan soalnya dan dikumpulkan hari ini.